Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di ibadah kita malam hari ini. Bersyukur kita satu hari lagi bisa melewati bersama dengan Tuhan Yesus karena pertolongan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita naikkan syukur kita lewat pujian dan penyembahan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk menerima kebaikan-Mu, menjadi bagian orang-orang yang Kau kasihi. Kami mau belajar dan rindu dapat membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat pujian dan penyembahan pada malam hari ini, di ibadah malam hari ini, kami bisa naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Mohon pimpinan dan urapan Tuhan pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan pimpin ibadah kami sehingga dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita saat hari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur dengan apa yang sedang kita kerjakan pada malam hari. Haleluya. Saat malam hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku
sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam
kita aminkan setiap kata yang kita pujikan. Bahwa Tuhan Yesus selalu pelihara dan menyertai dalam setiap cobaan yang datang. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk mempersoalkan dan mempersoalkan apa yang terjadi. Karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita dalam setiap persoalan yang ada. Mari kita sama-sama berdoa. Kita menaikkan doa syafaat kita. Kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus dengan persoalan permasalahan yang ada, baik di negara bangsa kita Indonesia ini maupun pada gereja kita masing-masing dalam ibadah-ibadah kita. Doa syafaat malam hari ini dibawakan oleh Pak Paulus. Dipersilakan Bapak Paulus. Bapa kami yang ada di sorga, malam hari ini kami bersyukur kasih pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa menyertai di dalam seluruh kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami boleh melakukan banyak hal. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kiranya apa yang boleh kami kerjakan, semua berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Bahkan malam hari ini ya Tuhan, kalau sebentar kami bersehati bersama, menaikkan doa kami di hadapan Engkau. Mohon akan pertolongan Tuhan, ampuni dan layakkan batin dan hati kami, pemikiran kami bahkan seluruh hidup ini, agar apa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, bukan hanya untuk kesenangan kami, namun semua hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Malam ini kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja Tuhan, di GBPS Salom Lamongan ini. Memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, Tuhan kiranya memberkati para diaken jemaat, para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan pimpin urapi dengan kuasa roh-Mu. Roh Tuhan sendiri akan senantiasa menolong bagi hamba-hamba-Mu. Biar kami bersama boleh melayani bukan dengan kuat dan gagah kami, namun oleh karena pimpinan hikmat roh Tuhan sendiri. Memberkati keberadaan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di kota Lamongan, yang ada di luar kota, dimanapun mereka berada di kesempatan malam hari ini. Tuhan dengan segala pergumulan masing-masing, yang bergumul di keluarga, di pekerjaan, di usaha, dan dalam masalah-masalah yang lain, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Berikan kesehatan yang baik, berikan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Bahkan kami terus berdoa untuk anak-anak Tuhan, mereka yang lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan dan damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang hari ini sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah imannya dikuatkan oleh Tuhan. Sungguh Tuhan, tidak ada satupun yang terhilang dari Tuhan. Namun kami bersama tetap kuat di dalam pengharapan kami akan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Malam ini kami juga terus menyerahkan dalam jam-jam ibadah kami. Baik itu ibadah doa malam, Tuhan berkati secara live streaming. Memberkati ibadah PA setiap hari Rabu. Memberkati untuk ibadah raya kami, 1 minggu untuk hari Minggu sekali, jam 10 pagi secara live streaming. Tuhan tolong kiranya, biar sarana ini boleh dipakai bagi kami bersama, untuk kami boleh giat di dalam Engkau. Memberkati ibadah pemuda remaja hari Sabtu pagi, bahkan juga untuk hal-hal lain yang ada Tuhan, terlebih secara khusus juga untuk ibadah doa pagi, doa malam,
di gereja Tuhan ini Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh keberadaan jemaat Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Biar dengan tubuh, jiwa, roh kami yang sehat ini, kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa dan mendoakan bagi bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami yang ada di tingkat pusat sampai daerah, memberkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat menteri, pejabat DPR RI, sampai pejabat negara semua yang ada Tuhan, berkati dengan limpahan kasih Tuhan, perlengkapi dengan hikmat kebijaksanaan dalam mengatur bangsa ini Tuhan, dengan berbagai persoalan yang ada, memberkati seluruh pemimpin kami di dalam secara khusus menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kalau sampai hari ini masih terus ada saudara-saudara kami yang terjangkit, Tuhan tolong kiranya biar segala cara yang diupayakan untuk menyelesaikan dari persoalan yang ada ini Tuhan berkati. Cara-cara yang dipakai untuk memutus mata rantai penyebaran COVID juga Tuhan berkati. Terlebih juga seluruh masyarakat bangsa ini dapat bekerja sama untuk mematuhi setiap anjuran, setiap aturan yang dibuat pemerintah demi kebaikan bersama. Tuhan terima kasih, persoalan-persoalan yang terjadi oleh karena dampak pandemi COVID ini Tuhan juga tolong, baik di bidang ekonomi yang kami boleh melihat hari-hari ini, ada banyak mereka yang kehilangan pekerjaan, ada banyak mereka yang hari-hari ini diputus dalam hubungan kerja, usaha yang menurun dan lain sebagainya. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa ini, biar tidak terjadi krisis yang berkelanjutan, namun semua saling bergerak bersama, membantu pemerintah bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh keluar dari krisis yang ada dalam bidang sosial, politik, sosial, budaya, juga semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kota kami Lamongan terus kami bawa di hadapan Tuhan. Berkati kota ini Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin kami, berkati masyarakat kota kami, biar mereka semua dapat bersama-sama dalam hidup takut akan Tuhan, bahkan memberkati seluruh keberadaan kota kami dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih malam ini kami juga terus berdoa untuk keberadaan dan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, baik kami yang ada di gereja yang malam ini kami berdoa, baik saudara-saudara kami di rumah masing-masing yang juga bersama-sama mengikuti doa malam ini, bahkan dimanapun saudara-saudara seiman kami mendengarkan, Tuhan memberkati kami bersama, terlebih Tuhan agar kami boleh semakin setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih perlengkapi kami malam ini dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, berikan telinga kami untuk kami boleh mendengarkan, dan bukan hanya itu, kami boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami peralaskan seluruh doa kami, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi atas seluruh apa yang kami rancangkan. Terlebih firman-Mu boleh menjadi pengharapan dan sumber berkat bagi langkah-langkah hidup kami. Kami mengucap syukur, kami sambut berkat firman Tuhan malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja saat malam hari ini,
maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Tuhan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Malam hari ini kita belajar ada beberapa hal tentang teladan dari perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini saya katakan adalah orang yang tegar, orang yang ulet dalam memohon sesuatu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini wajib dan perlu kita contoh sebagai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena di situ dikatakan ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bayangkan Bapak Ibu, bahwa kita sudah berdoa tetapi Tuhan tidak menjawabnya. Tetapi perempuan ini tetap teguh dan tekun di dalam doanya. Tetapi ayat yang ke-24, ayat yang ke-23, tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikut kita," dengan berteriak-teriak. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun juga sudah jengkel mendengar suaranya yang berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkannya. Bahkan yang ke-24 dikatakan Tuhan Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi tetap ngotot perempuan ini mendekat kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yang 26 dikatakan, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Waduh, bayangkan, jika ini yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti kita akan sakit hati. Pasti kita akan mengatakan, "Wes, gak Tuhan-Tuhanan, gak popo wes. Mendingan aku lebih baik menderita seperti ini daripada harga diriku dijatuhkan seperti ini." Yang perlu kita teladani yaitu ketekunannya. Tapi pada malam hari ini saya tidak membahas tentang ketekunannya Bapak Ibu. Tetapi ada satu hal yang perlu kita tekankan. Namun sayangnya saya melihat dalam peristiwa ini tidak disebutkan lagi bagaimana keadaan berikutnya tentang perempuan ini. Tetap dia setia kepada Tuhan atau bahkan dia meninggalkan Tuhan seperti orang 10 yang sakit kusta
disembuhkan Tuhan semuanya, tetapi hanya satu orang yang kembali. Lah perempuan ini kita nggak tahu karena tidak diceritakan berikutnya. Perempuan ini sudah meninggalkan Tuhan atau tetap setia. Ini pun seringkali menggambarkan kehidupan kita. Datang kepada Tuhan hanya untuk mencari kesembuhan, berkat, dan pertolongan Tuhan dan lain-lainnya. Tapi setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, seringkali kita sudah meninggalkan Tuhan. Malam hari ini saya tidak bahas tentang itu, tetapi saya ingin rindu untuk menyampaikan tentang kerendahan hati dari seorang perempuan Kanaan ini. Bayangkan, sudah dikatakan kepada perempuan ini bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan Yesus katakan demikian, tetapi perempuan ini tetap ngotot, tetap datang kepada Tuhan dan bahkan menyembah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang tidak enak lagi tadi dikatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan betapa rendah hatinya perempuan Kanaan ini. Sekalipun sudah dikatakan seperti ini, disindir sama Tuhan bahwa tidak patut memberikan roti ini bagi anak-anak kita, anak-anak kami, tapi tidak patut untuk memberikannya kepada anjing. Tetapi dengan penuh rendah hati perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengan perkataan ini, luluhlah hati Tuhan Yesus. Dia berkatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya. Yang perlu kita teladani sekali lagi tentang kerendahan hati. Kita wajib untuk hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita justru membanggakan diri kita kepada Tuhan. Kalau itu yang terjadi, atau istilah lawan kata dari kerendahan hati adalah hidup dalam kesombongan, saya yakin dan percaya kita semua akan jatuh. Seperti yang dialami Lucifer, penghulu malaikat Tuhan yang jatuh hanya karena dia meninggikan diri, ingin menyamakan diri seperti Tuhan Allah kita. Kesombongan yaitu sangat berbahaya. Kalau saat ini musim pandemi ini banyak yang namanya termogan, ya. Setiap mau kumpul-kumpul di gereja pun dites suhu badannya berapa. Ada alat untuk mendeteksi suhu badan manusia. Dan bahkan sudah ditemukan alat untuk mendeteksi kebohongan manusia. Itu pun sudah ada. Tetapi sampai detik ini belum ada yang namanya alat untuk mendeteksi kesombongan manusia. Mudah-mudahan nanti berapa tahun kemudian akan ada yang namanya alat untuk mendeteksi kesombongan. Wah, kita rame-rame yuk kita beli supaya kita tahu bahwa kalau kita sombong kita harus cepat-cepat merubah sikap hidup kita di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Kesombongan, sekali lagi saya katakan bahwa kesombongan itu sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hidup rendah hati itulah yang Tuhan berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sudah kita baca tadi di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-29 tadi. Tuhan justru mengasihi setiap orang yang mau merendahkan diri atau rendah hati di hadapan Tuhan. Apapun yang persoalan yang kita mintakan kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan kerendahan hati, dan dengan ketekunan,
Tuhan akan memberikan jawaban indah pada waktunya. Tapi kalau kita mengalami kesombongan atau kita bersikap yang sombong di hadapan Tuhan, jangan berharap Bapak Ibu bahwa kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Justru celaka itu yang akan menanti kehidupan saudara dan saya. Malam hari ini kita belajar tentang hidup rendah hati. Oleh sebab itu mari kita sama-sama kita belajar untuk hidup rendah hati. Sebab di dalam Matius pasal yang ke-23 juga kita ayat sebagai ayat perbandingan. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat ini sungguh merupakan suatu peringatan bagi kita semuanya, supaya hidup kita boleh sungguh-sungguh menyatakan diri kita di hadapan Tuhan untuk hidup rendah hati, rendah diri, rendah hati. Bukan artinya kita bukan artinya kita minder, bukan ya, tetapi merendahkan diri. Itu akan mendapatkan pujian dari Tuhan, dan kita justru akan semakin ditinggikan hidup kita oleh Tuhan, supaya kita juga menjadi saksi-saksi hidup dalam kehidupan kita, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan ada satu contoh lagi yang sungguh indah di dalam kehidupan kita. Coba kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hati-hati, dalam doa pun orang bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu tadi saya katakan, dosa kesombongan itu adalah dosa yang paling sulit untuk dideteksi. Atau bahkan yang melakukan sendiri itu seringkali tidak akan mampu melihat bahwa atau mengakui bahwa hidupnya itu adalah sombong atau tinggi hati. Tetapi mari kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan, kita belajar untuk tetap hidup rendah hati. Kesombongan itu banyak celah. Saya sering katakan beberapa waktu yang lalu, biasanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang kalau sudah mulai naik tingkat, baik itu tingkat secara sosial kehidupannya, baik tingkat ekonominya, maupun tingkat kedudukannya, dalam pekerjaan maupun dalam karir apapun juga, kalau sudah mulai berkat Tuhan itu ditambah-tambahkan, hati-hati. Justru dari situlah celah-celah untuk timbul kesombongan itu kansnya lebih tinggi. Bukan berarti kalau orang yang kaya semakin kaya akan semakin sombong, enggak. Orang kalau sudah pangkatnya semakin tinggi pasti lebih sombong, enggak. Pasti ada bedanya. Tetapi pada umumnya justru berkat Tuhan itu seringkali akan membawa kita kesombongan, akan membawa kejatuhan dalam kehidupan kita.
Bahkan tadi dikatakan doa aja loh bisa sombong di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang menyombongkan diri, meninggikan diri justru akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi kalau orang yang rendah hati justru akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya belajar hidup rendah hati, dan kita semua harus belajar untuk bisa hidup rendah hati. Karena di dalam hidup kerendahan hati itulah justru kasih Tuhan itu akan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Coba bayangkan beberapa waktu yang lalu waktu ada PSBB. Orang yang sudah salah melanggar aturan PSBB, tetapi ditegur oleh petugas, justru dia marah-marah. Dia mentak-mentak dan marah-marah sekali sampai viral videonya dan lain sebagainya. Itu justru menandakan orang itu sombong. Ciri-ciri salah satunya orang sombong kalau ditegur itu marah. Tetapi kalau orang yang rendah hati ditegur justru berterima kasih. Saya bersyukur dalam segala hal apapun juga kalau ditegur orang saya selalu menerima dengan baik. Saya justru ingin belajar supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tapi seringkali kadang-kadang namanya manusia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kadang-kadang sih apalagi kalau negurnya itu enggak enak, enggak menyenangkan, pasti seringkali timbul kemarahan dan lain sebagainya. Tetapi mari pada malam hari ini kita belajar supaya hidup kita semakin hari semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Supaya apa? Supaya pertolongan demi pertolongan Tuhan dan mujizat demi mujizat itu akan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan dan semakin diagungkan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini kiranya boleh menjadi berkat buat saudara dan saya, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan, supaya pertolongan demi pertolongan, terlebih dalam hal menghadapi pandemik Corona ini atau COVID-19 ini, dalam doa-doa kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya pertolongan demi pertolongan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Dan segala virus apapun juga akan segera Tuhan lalukan di dalam kehidupan kita maupun di dalam negeri kita dan di seluruh dunia ini, supaya kita boleh kembali hidup di dalam kenormalan dan kita boleh kembali untuk beribadah dengan setia. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa pada malam hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, jika firman-Mu pada malam hari ini boleh mengingatkan kehidupan kita semuanya, boleh mengingatkan kehidupan kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh tetap senantiasa hidup di dalam kerendahan hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami ya Tuhan, supaya Tuhan semakin hari semakin mengasihi setiap orang yang hidup di dalam rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan semuanya ini ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Karena firman-Mu tidak terbatas dan hamba-Mu ini sangat terbatas. Oleh sebab itu kami mohon pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh tetap senantiasa berkarya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Supaya firman-Mu boleh mengubahkan setiap hidup kami, yang mungkin dulunya kami boleh ada dalam hidup dalam kesombongan, Tuhan ubahkan supaya kami boleh hidup di dalam kerendahan hati kami ya Tuhan. Supaya apapun yang kami naikkan doa-doa kami, apapun yang kami mohonkan kepadamu Tuhan, Engkau akan mendengarkannya dan Engkau akan mengasihi setiap kami anak-anak-Mu yang selalu berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua ini, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang boleh terjadi dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena kehendak-Mu itulah yang terbaik buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ibadah doa malam dan penyembahan sudah selesai dan akan kita lanjutkan hari-hari berikutnya, Senin sampai Sabtu, kecuali hari Rabu ada PA, dan besok Minggu ibadah raya pukul 10 akan disiarkan secara live streaming atau secara online. Persiapkanlah hidup kita untuk menyambut hari Tuhan dan supaya semuanya boleh mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan wujud kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah berikan kekuatan, kesehatan, dan berkat yang limpah, kita sebagai ucapan syukur, mari kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan sekalipun secara live streaming. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.